Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Sekar Martani Nurhayati, dari Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi, kelas non-reguler. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Wirausaha Muda Membangun Desa dalam Rangka Dinamika Partisipasi Pembangunan Desa. Nah, langsung aja nih teman-teman, simak video ini atau bisa melihat lebih lanjut pembahasan jurnal dalam blog saya. Blognya ada di bawah ini. Potret pembangunan desa mengalami perubahan, yaitu pasca adanya Undang-Undang Desa yang memunculkan visi dan komitmen baru terhadap desa. Harapan baru perubahan pembangunan bagi desa menjadi fokus bagi para pihak pemuda. Nah, beragam inisiatif pemuda muncul dari beberapa wilayah Indonesia yang dapat memberikan kontribusi positif dalam proses perubahan sosial di desa. Nah, kapasitas pemuda dalam mobilisasi elemen masyarakat desa menjadi bagian penting dalam proses penggerakan partisipasi warga untuk membangun desa. Implementasinya adalah adanya nilai tambah bagi desa yang muncul dari kemampuan kolektif untuk mendayagunakan potensi maupun aset lokasi desa. Nah, dalam konteks pembangunan desa ini, pemuda menempati posisi sentral dalam dinamika perjalanan perkembangan desa, termasuk menjadi bagian dari agen yang secara kreatif dan inovatif mampu memanfaatkan berbagai macam peluang yang kemudian mereka dikenal sebagai wirausaha muda. Nah, konsep kewirausahaan senantiasa ini mengalami perkembangan, yaitu tidak hanya membahas aspek mentalitas, kreativitas, dan inovasi, tetapi mengalami perubahan paradigma untuk merespon kemajuan perubahan dan adaptasi terhadap lingkungan. Selanjutnya, bila mencermati lebih lanjut, saat ini wilayah desa, gerakan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan desa dilakukan oleh pemuda. Kapasitas pengetahuan menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan desa dilakukan oleh pemuda desa. Nah, kondisi ini selaras dengan momentum perubahan paradigma perubahan desa pasca implementasi Undang-Undang Desa tahun 2014 yang mendorong prakasa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk membangun potensi dan aset desa bagi kesejahteraan desa. Dengan demikian, pemuda menjadi modal penting dalam proses dan pengawalan pengembangan desa secara jangka panjang. Nah, pengembangan kewirausahaan di desa ini menjadi salah satu bentuk peningkatan nilai tambah bagi desa untuk menuju innovation driven economy sesuai dengan visi pembangunan 2025 yang diwujudkan melalui 3 hal, yaitu yang pertama, peningkatan nilai tambah dan perluasan rantai nilai proses produksi serta distribusi dari pengelolaan aset dan akses atau potensi sumber daya alam. Yang kedua itu mendorong terwujudnya peningkatan efisiensi produksi dan pemasaran serta integrasi pasar domestik dalam rangka penguatan daya saing dan daya tahan perekonomian nasional. Nah, yang ketiga, mendorong penguatan sistem inovasi nasional di sisi produksi, proses maupun pemasaran untuk penguatan daya saing global yang berkelanjutan. Nah, pernyataan tersebut menunjukkan adanya peluang bagi desa untuk membangun Indonesia. Perspektif baru pembangunan desa menjadi alternatif baru bagi desa untuk menempatkan warga desa, termasuk pemuda, sebagai subjek dalam pembangunan desa yang berupaya membawa cita-cita kesejahteraan bersama dan berkelanjutan di masa mendatang. Selanjutnya, kondisi wilayah pedesaan yang ada di Indonesia memiliki beragam karakteristik sosial ekonomi dan tingkatan perkembangannya. Secara umum, dalam perumusan kebijakan pembangunan, desa dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, desa cepat berkembang. Nah, desa cepat berkembang kebanyakan adalah desa yang berdekatan dengan akses yang mudah atau akses menuju kotanya.
Nah, kegiatan ekonomi masyarakat ini sudah mulai berorientasi pada ekonomi pasar dan menunjukkan perubahan dalam adat dan kebudayaan. Selanjutnya, yang kedua itu desa potensial berkembang. Nah, sementara kelompok desa potensial berkembang ini, kegiatan ekonomi masyarakatnya ada di sektor primer, yaitu pertanian dan pertambangan dengan ciri homogen dalam hal adat dan kebudayaannya. Yang ketiga itu ada desa tertinggal. Nah, untuk kelompok desa yang ketiga ini adalah desa yang mempunyai masalah atau keterbatasan tertentu seperti sumber daya maupun kemiskinan. Nah, gambaran inisiatif dari kedua pemuda yang tadi sudah saya jelaskan menunjukkan adanya karakteristik wirausaha. Selain itu, adanya unsur kreativitas yang merupakan bagian penting lainnya dari seorang wirausaha yang dapat melahirkan inovasi yang diperlukan dalam menghadapi persaingan dan perubahan zaman. Kreativitas kewirausahaan ini dapat diwujudkan melalui kemampuan membangun jejaring atau networking yang bagus sehingga memungkinkan untuk memberikan dukungan terhadap usahanya. Dengan jejaring ini, maka keterbukaan seorang wirausaha dapat dibatasi dan akan lebih mempercepat dan memperluas usahanya. Begitu pula yang dituju dari konsep kewirausahaan. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan proses dari kewirausahaan yang dikenal dengan pendekatan integratif atau integratif approach. Selanjutnya, bagaimana sih menggerakkan partisipasi, kemudian mengalirkan manfaat bagi desa. Nah, yang pertama, partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat dalam suatu proyek pembangunan, tetapi tanpa mereka ikut terlibat dalam pengambilan keputusan. Nah, yang kedua, partisipasi adalah proses membangun masyarakat menjadi lebih peka dalam rangka menerima dan merespon berbagai proyek pembangunan. Yang ketiga itu ada partisipasi adalah suatu proses aktif yang bermakna bahwa orang atau kelompok yang sedang dinyatakan mengambil inisiatif dan mempunyai otonomi untuk melakukan hal tersebut. Yang keempat, prinsip adalah proses menjembatani dialog antar komunitas, lokasi maupun pihak penyelenggara proyek dalam rangka partisipasi pengimplementasian, pemantauan, dan pengevaluasian staf agar menjadi informasi dalam rangka persiapan serta tentang konteks sosial ataupun dampak sosial terhadap proyek tersebut. Yang kelima, partisipasi adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela dalam perubahan yang ditentukan sendiri oleh masyarakatnya. Nah, yang terakhir nih, yang keenam, partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam upaya pembangunan lingkungan, kehidupan, dan diri mereka sendiri. Dalam pendekatan ini, masyarakat sasaran dibebankan untuk memilih, yaitu apakah ikut terlibat dalam program yang direncanakan mereka atau tidak. Ada pendapat tersebut yang menunjukkan bahwa pembangunan desa adalah hakikatnya segala bentuk aktivitas manusia atau masyarakat, baik pemerintah, di desa untuk membangun diri, keluarga, masyarakat, dan lingkungan di sekitar desanya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini dalam rangka mereview jurnal yang tadi sudah saya jelaskan. Semoga apa yang saya bahas dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk lebih lanjutnya, silakan kunjungi weblog saya, nanti saya simpan di kolom deskripsi. Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.